Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Talia Salsabila dengan NIM 2331407011111002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Implementasi Artificial Intelligence pada Virtual Beauty Assistant PT Paragon untuk rekomendasi makeup berbasis preferensi pengguna dalam memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Tugas Akhir. Oke, untuk latar belakang sendiri, yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI telah mengubah industri kecantikan, salah satunya melalui Virtual Beauty Assistant atau VBA. PT Paragon sebagai perusahaan kosmetik Indonesia mengadopsi AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Penelitian ini menyoroti efektivitas sistem AI dalam memberikan rekomendasi makeup berdasarkan data personal pengguna seperti warna kulit, jenis kulit, dan preferensi kosmetik. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalahnya sendiri ada 4. Bagaimana AI diterapkan dalam VBA PT Paragon? Apa saja tantangan implementasi AI di dalam sistem tersebut? Sejauh mana AI dapat memahami dan menyesuaikan rekomendasi dengan preferensi pengguna? Yang terakhir ada bagaimana pengalaman pengguna ketika menggunakan rekomendasi dari AI dibandingkan metode konvensional. Oke, untuk tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama ada menganalisis bagaimana AI diterapkan dalam Virtual Beauty Assistant PT Paragon untuk memberikan rekomendasi make up. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan dalam implementasi AI pada sistem rekomendasi make up. Nah, untuk batasan penelitiannya, yang pertama ada fokus pada virtual beauty assistant milik PT Paragon, hanya meneliti produk makeup tidak termasuk skincare atau tren, menggunakan data primer berupa survei dan wawancara pengguna, evaluasi hanya mencakup aspek akurasi sistem, pengalaman, dan tingkat kepuasan. Nah, selanjutnya yaitu penerapan AI-nya sendiri. AI membantu perusahaan memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam. AI diterapkan dalam pemilihan warna foundation, lipstick, hingga skincare berbasis foto atau input data pengguna. Brand seperti L'Oreal, Sephora, dan Wardah telah mengembangkan sistem rekomendasi berbasis AI untuk menarik pasar digital. Jadi yang ada di PT Paragon sendiri itu untuk saat ini hanya Wardah saja yang menggunakan VBA. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin VBA-VBA. Nah, apa sih VBA atau Virtual Beauty Assistant itu sendiri? VBA adalah teknologi berbasis AI yang digunakan untuk memberi rekomendasi kecantikan secara virtual dan otomatis. Sistem mampu menganalisis data pengguna melalui input foto atau jawaban dari kuesioner singkat, menggunakan teknik seperti image processing dan machine learning untuk menyesuaikan hasil rekomendasi. Jadi melalui foto yang kita upload itu nanti menggunakan processing dan machine learning, jadi memprosesnya itu menyesuaikan hasil rekomendasinya. Nah, untuk fitur-fitur virtual beauty assistant sendiri itu pemindaan warna kulit secara real time, rekomendasi produk berdasarkan analisis data, riwayat rekomendasi dan preferensi pengguna, interaksi chatbot yang personal. Nah, tantangan implementasi dalam VBA-nya sendiri yaitu kurangnya variasi dalam dataset membuat AI kurang akurat untuk semua jenis kulit. Adanya bias algoritma dari hasil pelatihan yang tidak representatif, keterbatasan pemahaman pengguna mengenai cara kerja AI, kebutuhan akan edukasi dan sosialisasi tentang teknologi baru. Jadi karena AI sendiri itu masih baru, mungkin kurangnya sosialisasi tentang teknologi artificial intelligence ini sendiri. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri yang saya pakai, yang pertama ada survei online melalui kuesioner via Google Form yang membutuhkan 100 responden dan wawancara mendalam terhadap 3 sampai 5 pengguna aktif melalui Zoom atau Meet. Yang terakhir ada dokumentasi yang saya pakai akan menggunakan website dari PT Paragonnya sendiri. Untuk kuesionernya fokus pada kemudahan pengguna, navigasi antarmuka, akurasi rekomendasi, kepuasan pengguna, dan keinginan menggunakan ulang. Yang kedua ada teknik analisis data, yaitu menggunakan kuantitatif, statistik deskriptif untuk nilai rata-rata dan frekuensi, uji validitas dan reliabilitas,
Terus ada ujian korelasi person antara UI UX dengan tingkat kepuasan pengguna. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri menggunakan kualitatif dan komparatif. Reduksi data wawancara menjadi tema, yaitu akurasi, kepercayaan, dan pengalaman. Verifikasi data melalui triangulasi atau survei, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir ada komparasi hasil AI dibandingkan dengan saran dari ahli makeup manual. Nah, ini adalah contoh perbandingan antara hasil rekomendasi AI dan rekomendasi ahli kecantikannya sendiri. Di sini sudah ada salah satu contoh, yaitu dari salah satu teman saya, Diva. Warna rekomendasi AI-nya warna natural beige, tapi rekomendasi ahli kecantikannya juga sama, warna natural beige. Jadi tingkat kesesuaiannya itu 100%. Sedangkan saya sendiri menggunakan dari rekomendasi AI itu ada mendapatkan warna like ivory, sedangkan dari ahli kecantikannya sendiri itu menggunakan soft honey. Jadi Wardah itu punya website dan punya ahli kecantikannya sendiri. Ternyata yang saya dapatkan tingkat kesesuaiannya itu 70%. Nah, analisis temuan. Rekomendasi AI bekerja sangat baik dalam kasus dengan data pengguna yang sesuai dengan dataset pelatihan. Ketidaksesuaian sering terjadi karena perbedaan dalam persepsi warna atau ketidaksesuaian ton kulit pengguna. Beberapa pengguna menganggap AI lebih cepat dan praktis, namun tetap membutuhkan validasi dari ahli. Jadi kadang dari cahaya yang kita tag foto atau kita upload, foto yang kita upload itu kadang berbeda-beda. Kalau misal uploadnya siang hari dan sore hari kan tingkat cahayanya kan berbeda. Jadi itu juga mempengaruhi hasil dari VBA-nya sendiri. Kadang orang-orang, menganggap kalau misal, validasi dari para ahli itu tetap penting, jadi tidak mengandalkan AI. Nah, itu kan membutuhkan sosialisasi yang lebih kepada para pengguna seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah implementasi AI pada VBA PT Paragon telah membantu memberikan rekomendasi make up yang lebih personal. Sistem cukup efektif, tetapi masih perlu peningkatan dari sisi akurasi dan kepercayaan pengguna. AI berperan penting dalam mendukung digitalisasi industri kecantikan dan meningkatkan customer engagement. Jadi selain untuk memberikan rekomendasi make up yang lebih personal, ya, ini juga berperan sangat penting untuk meningkatkan customer engagement. Karena kalau misal, dari Wardah saja sendiri ya, perbedaan Wardah dan Emina, Wardah punya VBA sedangkan Emina tidak. Nah, yang lebih menarik untuk kita beli adalah Wardah, karena kita ditawarkan untuk mengecek, personal color kita menggunakan artificial intelligence, terutama virtual beauty assistant. Nah, untuk sarannya sendiri, yaitu perlu pengembangan dataset yang lebih luas dan representatif, sosialisasi dan edukasi kepada pengguna untuk membangun kepercayaan terhadap sistem AI. Yang terakhir ada integrasi antarmuka pengguna yang lebih sederhana agar mudah digunakan oleh semua kalangan. Kadang nih, ada antarmuka yang susah untuk pakai untuk kalangan-kalangan pemula. Saya pernah mencoba dari L'Oreal, itu sedikit susah karena dia harus masuk ke websitenya sendiri, website L'Orealnya sendiri, terus kita masuk ke menu, Skin Genius, jadi kurang efisien untuk kalangan-kalangan yang pemula menggunakan virtual beauty assistant. Oke, terima kasih, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh dari VBA-nya sendiri, ini dari Sephora kebetulan. Oke nih, jadi ini di Sephora ada virtual beauty assistant yang bisa merekomendasikan makeup.
Jadi seperti yang ingin saya jangkau yaitu menggunakan, rekomendasi makeup saja tanpa merekomendasikan skincare. Beberapa virtual beauty assistant itu ada yang merekomendasikan skincare juga seperti L'Oreal itu merekomendasikan skincare kebetulan, Garnier itu juga merekomendasikan skincare, tapi untuk Sephora ini, Wardah itu merekomendasikan makeup. Kalau untuk skincare kan, mungkin untuk PT Paragonnya sendiri sedikit kesusahan karena kalau misal skincare atau kebutuhan kulit kan harus melalui dokter ahlinya sendiri. Tapi kalau makeup melalui warna atau tone color saja, AI juga sudah pintar untuk membaca hasilnya. Oke, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.